dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada orang-orang." Saya ulangi. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Shalom. Barusan kita mendengar, menikmati, melihat tampilan dari anak-anak Mardiwiata, TK Mardiwiata, adik-adik itu nggih. Judulnya hari ini harinya Tuhan dan cinta Tuhan gitu. Saya tadi melihatnya hanya melewati layar di depan saya, dan rasanya itu sukacita gitu melihat anak-anak itu tampil gitu, kepalanya geleng-geleng gini, terasa tersalur cerianya anak-anak. Mungkin kepada kita yang sudah tidak lagi anak-anak, karena kita pikirannya sudah banyak beban gitu ya, tidak lagi ceria gitu. Tetapi apakah keceriaan anak-anak tadi itu juga sama ya dengan keceriaannya para guru-gurunya gitu? Tadi kan kalau Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan ceria sekali juga gitu. Berapa lama latihannya? 1 minggu? 2 minggu, latihannya 2 minggu.
ceria sekali apa yang ditampilkan anak-anak. Ya, itu sedikit mungkin bisa menjadi pelipur kita. Ketika kita membawa beban terus melihat anak-anak tampil, kita jadi ceria begitu. Nah, karena sudah ceria, kita saat ini akan kembali diperingatkan dan akan kembali diingatkan melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Ada 3 bacaan Bapak Ibu dan Saudara yang telah kita baca. Dari Yesaya, dari 1 Korintus dan Injil Lukas. Kita mencoba melihat bagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Di dalam Yesaya pasal 55, kita bersama diajak untuk mencari Tuhan. Kita bersama diajak untuk melihat kesempatan pengampunan yang dari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Lalu kemudian ditegaskan pada ayat yang ke-7, sebuah tindakan yang nyata. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di situ kita dikatakan diajak untuk diperingatkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang buruk, meninggalkan rencana-rencana kita yang mungkin isinya adalah rencana kita sebagai manusia, rencana yang belum ditaruh kepada Tuhan, rencana yang belum diceritakan kepada Tuhan, rencana yang belum dipasrahkan kepada Tuhan. Lalu ada sebuah kesempatan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kenapa kemudian ayat ini dikatakan, mumpung ada kesempatan, selama Tuhan masih berkenan, selama Tuhan masih dekat dengan kita. Karena di ayatnya yang ke-8 dan 9 ditunjukkan bagaimana jauhnya relasi kita dengan Tuhan ketika kita sudah tidak bersama-sama lagi dengannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Penulis mengungkapkan sejauh itu gap antara rencana kita yang telah kita susun, kita rencanakan dengan kemampuan keilmuan kita, antara langit dengan bumi. Maka dari itu melalui Yesaya ini kita diperingatkan, diajak untuk ayo, marilah datang kepada Tuhan. Marilah mengakui segala perbuatan kita. Marilah kita menaruh segala pengharapan kita kepadanya. Itu ajakan yang disampaikan di dalam kitab Yesaya. Dan bacaan kita yang kedua dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Oleh Paulus di dalam 1 Korintus, di dalam suratnya, kita kembali menerima sebuah pembelajaran, menerima sebuah peringatan. Ketika di dalam suratnya Paulus mengatakan sebuah bangsa yang telah berjalan disertai oleh Tuhan.
bangsa Israel yang berjalan disertai oleh Tuhan. Di ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka ada selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama rata. Mereka menerima penyertaan karya Tuhan yang sama. Tetapi apa yang terjadi terhadap bangsa itu? Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan bagi kita saat ini. Semua ini telah terjadi sebagai contoh kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada kita di dalam bacaan kita. Dan ditegaskan kembali di ayatnya yang ke-11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita diajak untuk kembali melihat segala sesuatu sepanjang kehidupan ini yang kita lakukan ini berdampak atau tidak dalam keimanan kita. Selama ini saya berdoa menaruh pengharapan kepada Tuhan, berdampak atau tidak dalam kehidupan kita. Karena di ayatnya yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena sebenarnya memang apa yang kita alami, kita usahakan, kita upayakan di dalam kehidupan, di sini ditegaskan. Ketika kita memiliki usaha dan mengusahakan kehidupan, mungkin banyak orang-orang yang membenci kita, banyak hal yang kita alami begitu berat, begitu sulit. Rasul Paulus mengatakan, itu tidak melampaui kemampuanmu kok. Tuhan memberikan itu, Tuhan mengizinkan itu terjadi, karena Tuhan tahu kita itu masih mampu untuk menghadapinya. Tuhan memberikan porsinya kita kok. Lalu di dalam Injil Lukas kita diperlihatkan oleh sebuah pertobatan yang sejati. Kita ditunjukkan bagaimana caranya kita benar-benar mampu untuk menyerahkan, bagaimana cara kita untuk melaksanakan penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas, judul perikopnya tadi adalah dosa dan penderitaan. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus juga dengan beberapa orang yang membawa kabar. Beberapa orang yang membawa kabar tentang Galilea. Ada sebuah percakapan, Tuhan Yesus berkata, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tapi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, tidak, kataku tidak kepadamu,
Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Diungkapkan 2 kali di ayatnya yang kelima. Ketika Tuhan Yesus merespon perumpamaannya. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tuhan Yesus kembali mengatakan, tidak, kataku tidak kepadamu. Ini menunjukkan sebuah ketegasan sikap iman untuk kita. Bagi kita yang masih sering menunjuk orang lain, yang masih sering menyalah-nyalahkan orang lain, bagi kita yang masih sering mengatakan bahwa orang lain itu adalah orang yang lebih berdosa daripada diriku. Coba angkat tangan siapa yang di tempat ini tidak berdosa. Adik-adik ada yang angkat tangan? Tidak ada. Ataukah dengan sadar ataupun tidak sadar, seringkali kita itu menjadi bagian dari orang-orang yang sukanya itu tunjuk-tunjuk. Yang sukanya itu, wah, orang ini pasti tempatnya tidak disukai sama Tuhan. Orang ini pasti perbuatannya tidak dicintai sama Tuhan. Aku yang lebih dicintai. Karena aku ke gereja, karena aku berdoa setiap hari. Tuhan Yesus di dalam Injil mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada sebuah ukuran dosa yang mengatakan kamu lebih berdosa, orang lain lebih berdosa daripada kita. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita semua di dalam perumpamaannya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Melalui perumpamaannya ada seorang yang memiliki kebun anggur dan di tengah-tengahnya tumbuh pohon ara. Sudah 3 tahun katanya orang tadi. Sudah 3 tahun datang mau ngambil buah pohon ara, tetapi tidak lekas membuah, tidak lekas berbuah pohon ini. Padahal pohon ara terkenal, di musim bagaimanapun, musim apapun pohon itu selalu berbuah. Apa yang dikatakan oleh sang pemilik kebun anggur ini? Yang dikatakan, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tetapi kemudian ada seorang yang merawat kebun itu kemudian mengatakan, negosiasi. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita sudah menjalani kehidupan yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita itu tidak berbuah. Karena Tuhan Allah ingin menghancurkan manusia. Ingin memusnahkan manusia, gitu. Itu yang dialami bangsa Israel. Karena tidak semua bagian dari mereka, bahkan di dalam Yesaya tadi, sebagian besar dari mereka tidak berkenan bagi Allah.
Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui hadirnya Tuhan Yesus, melalui teladan Tuhan Yesus, kita, saya dan saudara, masih diberi kesempatan untuk dipupuk, untuk kembali dirawat. Kalau pohon ara tadi punya kesempatan tahun ini, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Maka jika tidak berbuah, tebanglah, dikatanya. Jangan sampai ketika kita sudah diberi kesempatan untuk memupuk iman kita, kita diberi kesempatan untuk kembali merawat iman kita, kita sia-siakan waktu itu. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari pohon ara yang tidak berbuah. Tetapi karena kita punya kesadaran, karena kita punya kehendak, kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, marilah kita gunakan pengetahuan itu, kemampuan itu untuk menyadari segala kesalahan kita, kerapuhan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ketika kita sudah berhasil dalam kesempatan yang kedua ini, ketika kita sudah berhasil memupuk diri kita, iman kita, melalui kita meneladan Tuhan Yesus, kita tidak akan kemudian ditebang. Kita tidak akan kemudian dimusnahkan. Kita tidak akan kemudian akan dibuang ke dalam api. Tetapi kita adalah bagian orang-orang yang akan menerima kerajaan surga. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan kesungguhan hati seperti yang saya katakan di dalam panggilan pertobatan tadi, Bapak Ibu melihat simbol salib ini selalu berdiri di masa prapaskah. Ya, salib ini memang baik adanya sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah tanda. Tetapi janganlah salib yang berdiri ini hanya kita lihat sebagai simbol, sebagai tanda saja. Tetapi marilah kita maknai bahwa masih banyak carang-carang, masih banyak ranting-ranting yang mengikat salib kita, sehingga kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak keduniawian yang kita kejar, masih banyak keinginan-keinginan pribadi kita, masih banyak ego dan kesombongan kita yang kita kejar, sehingga kita tidak benar-benar merasakan salib yang bersih. Kita tidak benar-benar merasakan karya penyelamatan Tuhan Yesus untuk kita. Karena apa? Karena salibnya kita tertutup oleh ranting-ranting, tertutup oleh kefanaan. Saya mengajak kita semua
di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini untuk kembali mengingat, merasakan, dan mengenali bagaimana proses Tuhan Yesus berada di padang gurun, melawan di dalam Tuhan Yesus berpantang, melawan dirinya sendiri, menguji dirinya sendiri, lalu marilah bersama-sama kita kembali untuk melihat apakah kita sudah benar-benar layak di hadapan Tuhan. Apakah yang kita usahakan, yang kita upayakan dalam hidup ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh bisa diakhiri. Bersama semua orang yang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dengarlah kesaksian yang tertulis di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan tempat pemerasanmu akan mengeluarkan air buah anggurnya. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Kontekstual 52, bait yang pertama sampai selesainya persembahan. Mawe
persembahkan uang bagi Tuhan yang berikan nyawanya. Puji syukur kunjung maring Gusti, awit berkah karena kita tampi terbisungsung kunjung prima aku berkah ayam tatos kesang tentrem segala puji hanya bagi Tuhan, sebab berkat limpah kita terima. Persembahan mari kita serahkan, berkat damai membuat hidup tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama akan kembali menghadap Tuhan, menyerahkan permohonan kita di dalam syafaat, dan mari bersama kita mengambil waktu untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Sungguh mulia dan besar nama-Mu ya Allah. Jika hari ini Engkau boleh mengaruniakan kepada kami hari yang baik, kesempatan yang baik, sehingga kami boleh menjalani kebaktian kami di tempat ini dengan baik pula. Saat ini kami boleh bersama membawa diri kami, membawa segala batin dan pikiran kami untuk menghadap kepadamu, menghaturkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, menghaturkan apa yang menjadi kerinduan kami untuk senantiasa berusaha dan mengupayakan kehidupan bersama-sama denganmu di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami usahakan, apa yang kami upayakan di dunia ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang mungkin menghampiri kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi melalui penyerahan diri kami, melalui pengakuan kami yakin dan percaya bahwa setiap pencobaan, setiap ujian yang kami hadapi, kami mampu melaluinya, kami mampu mengatasinya hanya karena kami bersandar kepadamu. Dan kiranya saudara-saudara kami yang saat ini, hari ini, sedang dalam pergumulan persoalan yang berat dalam hidupnya, kiranya Tuhan pun juga boleh memampukan mereka, memampukan saudara-saudara kami untuk berusaha, untuk melangkah, melewati, menghadapi apapun pergumulan yang dihadapinya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan.
sakit secara fisik maupun sakit secara mental. Kami menyerahkan saudara-saudara kami untuk Tuhan selalu melindunginya, menyertainya. Terlebih kiranya penghiburan yang sejati boleh mereka rasakan karena Tuhan menghendaki mereka merasakannya. Dan kiranya cinta kasih-Mu ya Tuhan boleh terus mengalir kepada setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Sehingga pemulihan, berkat dan sukacita itu boleh senantiasa dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami haturkan, persembahan yang telah kami kumpulkan. Begitu banyak, begitu besar berkat yang telah kami terima ya Tuhan. Maka dengan kerelaan hati kami menyisihkan berkat-Mu ini untuk kembali digunakan di dalam pelayanan, untuk kembali digunakan di dalam kesaksian nama-Mu di dunia ini melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tulang Bawang. Kiranya ungkapan syukur kami ini, persembahan kami ini boleh digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Dan siapapun yang akan menerima mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan pun selalu memampukan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa negara kami, di mana kami hidup dan mengusahakan kehidupan, di mana kami mencari penghasilan, kami mencari makanan kami. Bahkan kami pun setiap hari memakan hasil bumi dari bumi Indonesia. Kiranya Tuhan boleh berkenan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami yang memiliki kesempatan ambil bagian di dalam pelayanan kenegaraan sebagai legislatif maupun sebagai eksekutif. Kiranya kesempatan ini mampu kami gunakan dengan senantiasa baik, dengan selalu mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai orang-orang yang ambil bagian penting di dalam pelayanan kenegaraan. Dan kami yang mengambil bagian sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kiranya kami pun juga mampu menggunakan peranan kami sebaik mungkin di lingkungan kami, di keluarga kami. Terlebih kami terus mampu bersaksi atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dunia ini. Dan kiranya gereja-Mu ini ya Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tulang Bawang yang ada di tengah-tengah bangsa ini, yang mencoba untuk terus melayani, terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya gereja ini pun menjadi gereja tempat ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga proses pelayanan, usaha upaya yang dilakukan itu pun juga boleh senantiasa dirasakan oleh setiap warga, setiap umat Tuhan yang hadir. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya
perlindungan dan penyertaan Tuhan boleh selalu mengalir untuk gereja ini. Sehingga di dalam proses pelayanan yang berjalan hanya sukacita yang dari Tuhan yang boleh dirasakan setiap umat yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Dan doa ini hanya kami haturkan ke dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat saya undang untuk berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus dengan tetap taat dan setia di dalam setiap pencobaan, ujian, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan kita selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu berwarna biru dan bunga mekar tanpa layu. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan melindungi setiap umatnya yang menaruhkan dirinya, pengharapannya kepada Dia. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juru selamatku di lembah gelap dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memohon berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus, ku tetap